Ini hanyalah sekadar cerita hayalan saja daripada imajinasi penulis sendiri. Cerita ini berlaku selepas banjir besar melanda kampung, seorang pemancing bernama Ramli memilih untuk memancing di tepi sungai yang dikelilingi oleh rumpun bambu. Cuaca setelah banjir agak suram, dan suasana sunyi memberi kesan yang aneh. Ketika dia sedang melabuhkan umpan, tiba-tiba dia terdengar suara seperti tangisan seorang wanita yang teramat pilu, datang dari arah rumpun bambu. Suara itu seolah-olah merayu, memanggil-manggil dengan penuh kesedihan. Ramli coba mencari punca suara tersebut, namun tidak ditemui apa-apa. Dia berasa cemas dan segera meninggalkan kawasan itu. Cerita tentang suara menangis itu cepat tersebar ke seluruh kampung. Ramai penduduk kampung mulai merasa takut dan khawatir, bimbang ada sesuatu yang tidak kena di sekitar kawasan tersebut. Suara tangisan itu terlalu jelas dan kadangkala kedengaran seperti wanita yang sedang merintih kesakitan. Oleh karena terlalu ramai yang merasa terganggu, 3 ahli paranormal terkenal di kampung tersebut, yaitu Faiz, Rina, dan Amri, akhirnya diupah untuk menyiasat kejadian misteri itu. Mereka membuat persiapan untuk menyiasat pada waktu malam, di mana suasana sekitar itu akan lebih seram. Faiz, Rina, dan Amri membawa peralatan lengkap, termasuk kamera rekaman langsung untuk menyiasat dan merekodkan kejadian aneh itu. Ketika mereka tiba di lokasi, malam itu terasa sangat dingin dan gelap. Suasana di sekitar rumpun bambu sangat sunyi, hanya terdengar bunyi air sungai yang mengalir perlahan. Mereka mulai meninjau kawasan sekitar, dan tidak lama kemudian, suara tangisan itu mulai kedengaran kembali, lebih jelas dan kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, mereka terjumpa satu sosok yang mengerikan. Sebuah pocong merah muncul di hadapan mereka, terhuyung hayang dengan kain kafan merah yang terbalut rapat di tubuhnya. Pocong itu seolah-olah coba bergerak, tetapi kakinya terikat oleh ikatan kain kafan. Namun, dengan satu lompatan tinggi, pocong tersebut melompat ke udara, mengejutkan mereka. Kain pocong itu tersangkut di dahan pokok yang tinggi, mengundang ketakutan dalam diri mereka. Walaupun terkejut, mereka tetap berani dan meneruskan perjalanan mereka, meninggalkan pocong merah yang tergantung di dahan pokok sambil meminta tolong. Ketika mereka berjalan lebih jauh, mereka tiba-tiba ternampak satu toyol yang berlari-lari sambil dikejar oleh sekumpulan siput babi yang besar dan berkelip-kelip. Toyol itu kelihatan cemas dan tergopoh-gapah. Faiz, yang tidak mau membuang masa, terus bertanya kepada toyol tersebut. Di mana suara yang menangis itu? Toyol tersebut berhenti sejenak, dan dengan wajah nakal, menjawab, 20 sen dulu baru saya bagi kau. Rina, yang keletihan, mengeluarkan 20 sen dari dompetnya dan menyerahkannya kepada toyol tersebut. Toyol itu mengambil duit tersebut dan berkata, Suara menangis itu datang dari arah rumpun bambu, dekat dengan pokok besar. Cari dia di situ. Dengan petunjuk tersebut, mereka bertiga meneruskan perjalanan menuju ke arah pokok besar yang dimaksudkan. Apabila mereka tiba di lokasi, mereka mulai membaca mantra yang sudah diajarkan oleh seorang bomoh yang berpengalaman. Mantra itu bertujuan untuk memanggil roh dan memastikan keselamatan mereka. Tiba-tiba, dengan kekuatan yang luar biasa, muncul sosok yang mengerikan di hadapan mereka. Pontianak itu menangis teresak-esak, dan dengan penuh kesedihan, ia menjelaskan bahwa kakinya tersangkut di dalam rumpun bambu. Tangisan Pontianak itu adalah akibat rasa sakit dan kemarahan karena terperangkap begitu lama. Setelah membaca mantra yang lebih kuat, Pontianak tersebut akhirnya dibebaskan, tetapi bukan tanpa balasan. Ia berterima kasih kepada ahli paranormal itu dan memberi amaran agar mereka tidak mengganggu tempat tersebut lagi. Sejak kejadian itu, Pontianak tersebut berkawan dengan ahli paranormal dan menjadi sebahagian daripada rancangan siaran langsung paranormal mereka. Malah Pontianak itu dinamakan sebagai Kaktimah. Ia sentiasa muncul sebagai hantu settingan dalam live ahli paranormal tersebut. Namun, kisah itu tidak berakhir di situ. Hingga kini, orang-orang yang melalui kawasan itu masih melaporkan terlihat pocong merah yang tergantung di dahan pokok akibat kainnya tersangkut di dahan pokok sambil ditertawakan oleh toyol dan sekumpulan siput babi. Ia menjadi satu legenda yang sering dibualkan, dan cerita tentang misteri suara menangis itu masih berlegar-legar di kalangan penduduk kampung.